Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar? Sudah makan belum? Punya beras enggak? Punya uang enggak? Punya utang enggak? Punya suami enggak? Enggak. Jadi makan beras enggak pun, utang pun, suami pun. Mana yang janda? Aduh, ternyata di Depok banyak janda ya. Mana yang suaminya nggak bertanggung jawab? Oh, banyak ya. Lah dulu kenapa kawin? Ya, bagi yang punya utang didoakan utangnya lunas. Bagi yang punya uang didoakan uangnya tambah banyak. Bagi yang punya suami didoakan rumah tangganya langgeng. Suaminya soleh, usahanya rajin, nggak pernah tergoda sama perempuan jelek. Kalau laki-laki tergoda perempuan jelek wajar nggak? Nggak wajar. Kalau laki-laki tergoda perempuan cantik wajar nggak? Tandanya masih pengen punya laki normal apa nggak normal? Jadi kalau tergoda perempuan cantik nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, yang tidak boleh terbawa. Kalau laki-laki tergoda dikit biasa, yang penting tidak terbawa. Benar gak? Karena laki-laki sejati adalah ketika tergoda dia tidak jatuh cinta. Oke? Pilih laki-laki normal apakah gak normal? Pilih laki-laki ganteng apa jelek? Ganteng. Pilih laki-laki ganteng apa kaya? Seneng gak punya laki-laki ganteng? Seneng gak punya laki-laki kaya? Mungkin gak yang ganteng sama yang kaya setia? Enggak, ya udah pilih yang jelek sama yang miskin. Ya, tadi Pak Walinya pidatonya bagus nggak? Bagus. Pak Wali ditemenin siapa? Ditemenin istri. Baik nggak Pak Wali? Setia nggak sama istrinya? Alhamdulillah. Baik. Punya dandimnya baik nggak? Punya Kapolresnya baik? Punya DPRD-nya baik? Punya Pak RT-nya baik? Punya Pak RW-nya baik nggak? Ya sudah, saya nggak usah ada tugas lagi di sini, mau balik. Ini saya baru nemu panggungan, saya disiksa. Kenapa? Jauh sama yang hadirnya. Biasanya kita pendek, dekat. Ini jauh banget, habis jauh dipagerin lagi. Dari tadi perasaan gak nyaman banget ini. Tapi ini standar Depok. Karena ada artis. Bener gak?
Kalau saya artis Taman Safari, kerjanya ngurusin kera, harimau, kijang, bener gak? Oke, siap? Waduh, di sini pada pakai ikat, KDM. Dapat dari mana itu? Dapat dari mana? Beli. Penuh semua ya di sini. Pak Wali, ini hari jadi kota Dep yang ke-27. 2 tambah 7 9. Ini kesempurnaan bagi warga Depok, punya pemimpin yang punya komitmen untuk rakyatnya. Tapi saya ingin Depok itu beda. Apa? Ingin Depok itu beda dari mana? Beda dari tetangga. Bener gak? Kalau di tetangga ada spanduknya sobek-sobek, di Depok kagak boleh ada. Kalau di tetangga ada jalan bolong, di Depok kagak boleh ada. Kalau di tetangga sampahnya banyak, di Depok kagak boleh ada. Pokoknya Depok jalannya harus bener nggak? Rumah rakyatnya harus pemimpinnya itu. Jadi bagaimana? 1, Depok itu kota metropolitan. Apa katanya? Oke. Kota metropolitan itu kota yang rakyatnya beda-beda. Bener nggak? 1, penduduk asli kota Depok orang Betawi yang banyak kegusur di Jakarta. Pindah ke cari tanah yang agak di Jakarta tanahnya dejo. Siapa tahu kalau pindah di Depok nanti tambah lu punya dikontrak, punya 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 ceritanya. Tahu-taunya waktu di Depok kawin lagi. Bener nggak? Orang Betawi itu sama orang Sunda sama. Punya borongan 200 juta aja kawin lagi. Oke. Kemudian ketika di Depok tadinya pengen banyak kontrakan. Bener nggak? Udah kalau tinggal di Depok, nanti kita tinggal narik duit kontrakan. Geber-geber kipas-kipas di Cineregano, jadi kaya di kampungnya. Ceritanya, lama-lama itu kontrakan dikontrak sama tukang nasi goreng. Orang sama tukang pecel lel, orang Lamong, sama tukang besi bek, orang Madur. Lama-lama itu kontrakan kebeli sama tukang nasi kebeli sama tukang pecel lel, kebeli sama tukang besi rongsok, buka warung di situ. 24 namanya Warung Madur. Orang Depok asal Betawi pindah lagi, cari lagi yang paling akhirnya orang Depok asal Betawi tidak punya rumah di kampungnya. Akhirnya dekat perumah tukang jaga mal di pos
gajinya dikasih kumpul-kumpul sama tetangga, sebulannya 1,5 juta. Tahu-taunya ada pendatang baru digebuk. Bener nggak? Bener nggak? Orang punya Depok jadi premannya sudah mulai kalah dalam pertarungannya. Karena apa? Udah tue, jurusnya sudah kagak bisa dipakai. Ada security jaga perumahan untuk jagain bega sama maling, ditonjok ngejuralit. Bener gak? Kealamin gak sama orang Betawi? Fakta nggak yang begini? Fakta nggak? Mau robah nggak? Mau robah nggak? Oke. Cara robahnya gimana? Biar orang Betawi itu nanti, orang Betawi sekarang tanahnya masih luas nggak? Nggak. Habis. Punya rumah kontrakan nggak? Masih punya istri muda nggak? Masih, kalau itu masih. Jadi bagaimana? Wali Kota Depok, Bapak Sopyan Sauri, Betawi bukan? Kenapa bisa jadi wali kota? Karena sama babeh lurahnya disekolahin. Tong, kamu sekolah IPDN, biar kamu jadi camat. Jangan kayak babeh cuman jadi lurah dibohongin sama camat. Tepuk tangan dong. Ini kan lurah ada, camat ada. Itu camat dulu, zaman babehnya wali kota masih jadi lurah. Kalau camat dulu itu lurah dapat uang subsidi 1 juta, zaman dulu paling nyampe 100.000. Bener gak? Kalau istri camat datang ke desa harus dilayani nama bu lurahnya. Bener gak? Kalau sekarang kagak berani, pasti dilapor. Gitu. Makanya babenya cita-citanya cuma jadi camat. Akhirnya jadi kepala dinas, jadi sekda, jadi wali kota. Tapi ingat, tong, udah jadi wali kota, nih orang Betawi harus diangkat martabatnya. Bener nggak? Gimana supaya diangkat martabatnya? Udah deh, orang-orang Betawi sekolah-sekolah yang pada tinggi. Nanti kalau orang Betawi nggak mau sekolah, gaplokin. Bener nggak? Nanti sekolahnya SD-nya harus tamat, SMP-nya harus tamat, SMA sama SMK-nya harus tamat, perguruan tingginya harus tamat. Biar orang Betawi bisa jadi manajer di perusahaan, bisa jadi pimpinan di kedinasan, bisa jadi tentara, jadi polisi, jadi jaksa, jadi pengusaha, jadi kontraktor. Orang Betawi berubah nasibnya jadi raja di kampungnya sendiri. Setuju nggak? Siap orang Betawi? Udah, dari sekarang warga Betawi jangan hanya bisa bikin kerumunan, tapi harus bisa bikin barisan. Ngerti? Ngerti? Bikin kerumunan itu nongkrong di perempatan itu kerumunan. Kerumunan itu apalagi main gaplek barengan itu kerumunan. Sekarang rubah jadi barisan. Bagaimana barisannya? Bikin barisan yang tertib, atur langkahnya menuju tujuan ke depan. Sekarang orang Betawi udah jadi wali kota, ke depan lurahnya harus banyak orang Betawi. Sarjananya banyak orang Betawi.
Dan orang Betawi juga menghargai sama yang datang ke sini. Hidup sama tetangga berdampingan, nggak apa-apa beda agamanya, beda budayanya. Karena ini sudah jadi garis takdir kita. Memang Depok sudah jadi kota antar agama, antar etnis dan antar budaya. Oke? Makanya nanti di Depok pasti suka ada wayangan. Di Depok mungkin banyak orang Sunda ada. Ada jaipongan, ada wayang golek, ada gambusan, semua ada. Karena di Depok ada orang Batak ada. Ada. Orang Palembang ada. Orang Makassar ada. Orang Aceh ada. Ada. Orang Jawa banyak. Orang Aring ada. Sudah kagak dipakai lagi orang Aring sekarang. Itu zaman dulu. Untuk itu bagaimana caranya untuk merubah masyarakat ini agar maju Depoknya? Satu, pemimpinnya harus bisa ngatur duit agar duit pendapatan pajak balik buat rakyat. Baliknya jadi apa? Gak boleh lagi jalan gang di Depok ada gejlug, gak boleh. Bener gak? Gak boleh lagi ada saluran air di Depok yang mampet penuh sampah, hitam pekat, gak boleh. Bener gak? Gak boleh lagi di Depok ada sekolah yang roboh, gak boleh. Sekolahnya kursinya harus bagus-bagus, toiletnya harus bagus-bagus. Nggak boleh lagi di Depok terus-terusan ada kemacetan. Kenapa? Macet bikin stres. Datang ke rumah, rumahnya kecil, nggak punya halaman, nggak punya ruang bermain, jalannya sempit, di jalan stres, di rumah stres, udah rumah sempit, bininya bawel melebihi kunti. Iya kan? Sampai suaminya itu bininya dimasukin sumur. Udah di dalam itu bininya diangkat lagi oleh kunti, disimpan lagi. Jangan disimpan di sini, pusing gue dengerin bini lo. Dah. Kenapa? Ingat, dalam masyarakat yang depresi, yang stres, satu, mudah konflik. Dua, mudah kena penyakit. Tiga, hilangnya rasa bahagia. Untuk itu hiburan malam hari ini sesungguhnya ingin membuat rakyat Depok bahagia. Pemimpin hiburannya bareng rakyat, bener enggak? Kalau nyanyi bareng kalau nyawer sama jangan bahagianya di ruang sempit sama LC. Bener gak? Maboknya bareng ngasih tipsnya sama bener gak? Nanti kagak dapat berkah. Yang dapat berkah cuman LC saja. Tapi LC juga warga Jawa Barat, itu harus diangkat derajatnya. Yang bagus itu masuk ke tempat LC, bawa pulang, nggak usah diapa-apain, biayain sampai dia sadar, sampai anaknya sekolah tanpa disentuh, kita kasih duit. Benar nggak? Boleh, boleh. Itu rakyat Jawa Barat yang begitu-begitu Pak Wali bagian gubernur. Kenapa? Karena gubernur bebas ngasih duit sama siapapun. Gubernur bebas mengantar pulang siapapun. Inilah enaknya jadi gubernur duda. Bener gak? Iya. Udah kita rubah. Kenapa? Karena makin banyak memberi pada rakyat, makin berkah hidup kita.
Jadi Pak Wali Kota Depok harus mencintai para janda yang usianya di atas 70 tahun. Nah. Setuju nggak? Bu Wali juga pasti setuju. Kalau Pak Walinya mencintai janda di atas 70 tahun. Perbanyaklah cinta pada janda tua biar hidupmu masuk surga. Ngerti? Mantap. Oke. Karena di Depok itu rakyatnya tidak semuanya punya duit. Dia perlu rekreasi, bener nggak? Orang Depok rekreasinya udah bosen. Apa itu? Minggu senam di depan kelurahan. Udah bosan. Kenapa? Panas. Panas apa? Panas teman sebelah trainingnya bagus. Udah bosan itu yang gitu. Harus banyak bagaimana? Perbanyak ruang terbuka hijau. Danau-danaunya yang milik Pemda, Pemprov, Pemkot diperbaiki. Dibikin trase-trase untuk lari jogging. Kemudian airnya di water treatment biar mengkilat. Dan saya janji sama Pak Wali Kota, pertama ya kan, tahun depan bangun underpass Citayam. Udah janji itu. Biar kagak macet. Pembebasan lahannya udah. Yang kedua, bangun lagi flyover penghubung antara Depok dan Kabupaten Bogor. Namanya apa? Bomang. Nanti bangun flyover Bomang. Nah, yang ketiga ini komitmen saya. Pak Wali suruh cari. Saya ingin bikin taman air mancur di Kota Depok biar warga Depok punya tempat kebanggaan. Bener gak? Ini caranya kenapa? Penduduknya makin banyak, ruangannya makin terbatas, rakyatnya kurang rekreasi, tidak semua orang punya duit bisa hiburan. Yang berikutnya, Wali Kota Depok harus bareng-bareng Pemprov menyelesaikan kekurangan rumah bagi warga miskin, termasuk membangun apartemen untuk rakyat miskin. Tanahnya udah ada kan, tinggal ya urusan-urusannya agak panjang dikit. Dan jangan lupa, saya janji di Depok membangun kampung budaya Betawi. Dadah, beres. Dan yang terakhir, Pak Wali wajib menyediakan calon istri di Depok. Bohong. Saya udah janji sama Nia nggak akan nikah. Udah. Mak sini mak. Ya mak sini. Ya sini. Sini mak. Ya mak sini. Jalan mana tuh? Situ. Ya Bu, sehat semuanya ya. Doain Pak Walinya sehat ya. Doain Pak Wali sama Bu Walinya makin lengket ya. Ya Bu, belah sini belum. Soundnya coba soundnya. Ya. Wah, cakep. Mana sih mak? Ya.
Sehat ya? Sehat Be? Oh, Babe sama siapa sih tuh? Ah, ya. Ah. Ya. Ya, salaman Mak. Udah sini Mak. Lebarannya udah. Ah. Ya Mak. Nah. Mas apa namanya? Ibu Sri Amiarsi. Bu. Acih. Bu. Ibu Acih. Ibu BH-nya gede-gede amat. Oh dikira BH. Ibu bawa apa ini? Bawa jas hujan, tadi kan gerimis Pak. Oh tadi gerimis, biasa di Iya. Depok. Kalau ulang tahun Depok, acara selamatannya selalu gerimis. Iya, alhamdulillah. Itu ciri khas orang Depok diberkahi. Iya. Oh dikira jas hujan. Saya bilang si ibu branya ukuran berapa, gede banget. Orangnya kecil Pak, cuma 45 kilo. Orangnya kecil, 45 kilo. tenaga keinginannya gede. Ya, insya Allah. Orang mana? Saya asli Betawi Pak, Jakarta. Oh iya, sekarang Tanah tinggal di Abang. mana? Saya tinggal di Gang Nangka Pak. Gang? Gang Nangka. Sebelah mana Gang Sawo? Sini dekat Depak. Oh, dekat Depok. Depak, Oke. ya. Punya suami? Sudah almarhum. Randa, Iya. janda. Iya. Oh. Sudah tahun 90. Loh ibu ngejanda udah lama banget. Iya. 90, Sudah. 2026, 36 tahun. Berarti ngejandanya sejak muda ya? Ya Oh. meninggalnya mendadak Pak. Meninggalnya mendadak. Oh Iya, meninggalnya pulang, sama ibu nggak bikin rencana dulu? Rencana dulu Pak, dia bilang katanya saya bentar mau pergi katanya kamu jangan. Sebentar. Suami ibu meninggal mendadak. Iya. Meninggalnya kayak kemarin KRL gitu cepat. Enggak ini dulu sama ibu bilang saya rencana meninggal tanggal sekian begitu enggak? Jadi ibu umur berapa? Sekarang sudah 67 Pak. 67, 36. Iya. Berarti ibu meninggalnya di usia oh suaminya? Iya. Hah? Berapa? Ibu jadi jandanya umur 24. 30-an. Ya udah 31, 31 deh, iya. udah 32 deh. 17 Pak. 17 Iya, saya ibu 17. umur 31 udah menjanda. Iya. Kawin lagi enggak? Enggak. Hebat. Berarti ibu nggak pernah bertemu dengan laki-laki yang gagah. Bukannya nggak mau nikah lagi Pak ya. Kenapa? Soalnya saya ingat kebaikannya, belum tentu kalau saya nikah lagi sama-sama Hebat. almarhum. Gitu. Bu, ibu tuh perempuan aneh banget sih. Yang lain itu banyak suami istrinya sakit udah kawin lagi. Iya emang. Ya Nggak kan? sakit aja Banyak juga masih, perempuan iya. suaminya masih ada punya rencana nikah lagi sama yang lain. Kok ibu, apa yang membuat ibu bertahan, Say? Karena ingat kebaikannya Pak. Jadi gitu. ibu tuh cintanya hanya pada suami, Betul. tidak ada yang lain. Iya. Jadi pengen bertemunya nanti sama suami Mana, lagi. Pak? Iya. Di mana? Dalam baka nanti Wah, surga Pak. Tinggal nanya sama Pak Wali. Pak Wali, nanti di alam akhir kalau Pak Wali masuk surga, Pak Wali pilih mana? Bidadari apa istri yang di samping? Istri lah Pak. Ya kalau gitu nggak usah masuk surga. Nggak canda. Aduh, Bapak, iya, Ya Pak, canda. Jadi ibu nggak bisa. Apa sih yang membuat ibu terkesan sama suami sehingga nggak mau nyari yang lain? Satu, dia perhatian sama keluarga. Oh. Kedua, dia sayang Keluarga sama itu sama istri. siapa? Satu perhatian sama ibu. Sama ibu, sayang. Dua sayang sama bapak, sama mertuanya. Sama ibunya, sama orang tua, sama adik-adiknya, sama saudara, sama sayang. orang lain pun iya. Uh-uh. Akur dia. akur, Perhatian. sayang semuanya. Iya. Sehingga ibu nggak bisa dapetin yang lain. Kalau cari yang lain belum Iya, Pak. tentu sesayang dia. Enggak Daripada cari yang lain belum tentu sesayang dia. Iya. Biarkan aku menjanda sampai Betul. akhir hayatku. Betul. Oh, hebat ini ibu bertahan dengan jandanya. Oke. Bukan Nah, ada yang mau Pak, tapi saya ke ibu tolak. banyak yang naksir nggak?
Masih muda. Waktu 31 Masih banyak yang muda, naksir. iya. Di antaranya siapa Bu yang pernah naksir sama Ya, di Ibu? antaranya mungkin Bapak kali. Ya. Ketemunya Bisa aja baru jadi kesini dah. ya Pak ya. Oh kita telat ya. Iya. Andai kata aku bertemu dengan dirimu. Kamu hari ini usia 31. Mungkin kau sudah kubawa pergi ke lembur Iya, Pakuan. betul. Saya 2 kali loh Pak. Sebentar dulu. Ibu punya anak? Punya 3. 3? Iya. 31 punya 3. Iya. Bikinnya berapa bulan sekali tuh? Yang satu namanya siapa? Aminullah. Aminullah. Ya. Sekarang umur berapa? Sudah berapa ya? Tahun 70. Ya sekarang 72. berarti 56. Iya. 72? 72. Ya 54. Sama saya beda setahun. Iya. Saya umur 68, hampir 68. Sekarang? Iya. Ibu kok tambah lagi umurnya? 67 tapi kan Ya udahlah 68 boleh lah. Ya, jalan 68. Ya 69 boleh lah ya. Jadi itu umurnya sekarang kelahiran tahun 72. Iya. Ibu Anak saya. Oh ya gimana sama saya, anak saya baru lahir ibu udah jande. Oke, nah jadi sekarang dia udah kawin, Sudah Pak. udah kerja. Sudah. Jadi ibu kawinnya muda ya? Iya. Umur kawin berapa? muda. Umur berapa ya lupa lah. Udah lupa ya? Iya. Tapi waktu kawin ibu normal? Alhamdulillah normal lah Pak. Duda sama perawan? Duda sama perawan? Enggak. Duda sama apa? Lah, ya, ibu apa namanya perjaka sama perawan? Iya. Ngalamin malam pertama? Ya ngalamin ya. Malam Ya, pertamanya iyalah, di mana? Aduh. Enggak waktu Bapaknya. ibu malam pertamanya di mana? Di rumah mana? Ya di rumah lah Pak. Rumah mana? Rumah orang tua. Yang sekarang? Enggak di Petamburan. Oh, orang Petamburan Jakarta. Oh, ibu kawin waktu bener Betawi ya? asli. Orang Betawi tuh dari Jakarta pindah ke Depok ya bener ya? Iya. Oh, oh. Karena ikutin anak Pak. Anak oke. Sekarang anaknya udah kerja Sudah. di Kalau yang cewek sama saya. enggak yang satu dulu yang cowok dulu. Enggak Pak, wira swasta. Di mana? Di Ciawi. Udah kawin. Sudah punya anak Udah rumah 3, tangga. iya. Oke. Yang kedua. Perempuan. Kedua nih. Iya. Ketiga. Yang ntar lagi. ketiga laki-laki. Di mana yang laki? Ade di ini di apa Brebes. Ade. Oh, Ade di Brebes. Iya. Yang laki Ade di Brebes. Kalau Ade di sini. Oh iya. Gitu. Di Brebes kawin sama orang Brebes. Iya. Oh, ibu sehari-hari ngapain? Saya sehari-hari ngurus cucu Pak. Ngurus cucu. Iya. Oh, nggak kerja. Saya nggak kerja, kalau ibunya kerja, anak saya. Ibu istrinya apa? Istri anaknya kerja apa yang perempuan? Karena suaminya sudah meninggal, serabutan apa aja Pak. Tempo-tempo. Anaknya janda lagi. Iya. Ibunya janda, Iya. tinggal bareng anak-anaknya, suaminya Janda meninggal juga, juga. janda Janda, juga. iya, jadi Di berdua. rumah ibu ada 2 janda. Serabutan apa kerjanya? Ya kadang-kadang dipanggil Hah? nyuci, Oh, kadang-kadang ku nyuci, gosok. terus? Kadang-kadang ya ada yang suruh ngurus. Oh pokoknya suruh nyuci dia mau, Iya. nyetrika dia mau, Iya. ngepel-ngepel dia mau. Yang penting halal. Tapi dia masih ngurus ibu, udah berat hidupnya ngurus ibunya. Iya. Anaknya mana? Ada mungkin nonton Pak tadi Oh waktu nonton. kesini, Kesini ibu sama siapa? saya sendiri dari Oke, rumah. oke. Di rumah punya sendiri bukan? Saya ngontrak. Rumah ngontrak. Iya. Anaknya rumahnya ngontrak. Iya. Sebulan berapa? Sebulan 700. 700. Dapat duitnya berapa? Ya dikumpul-kumpul aja Pak kalau ada yang ngasih gitu ya. ada Bu, yang ngasih kan lebih. dapat lah. Sebulan mungkin dapat 2 juta paling ya? Nggak sampai Pak. Berapa? Ya paling-paling 1,5. 1,5. Pakai makan. Pakai Bayar makan, kontrakan. Listrik. anak sekolah, listrik juga. Sekolah. Iya cucu. Cukup itu. Insya Allah kalau kita ini kan ya pasti cukup Pak. Yang penting kita berdoa sama yang kuasa. Iya. Minta dikasih badan sehat, panjang umur bisa ngurusin anak cucu. Dekat-dekat situ ada rumah nggak? Perumahan. Perumahan ada Pak.
Yang jual. Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Iya, soalnya Tapi ibu, hebat nggak ibu ini? Anaknya hebat nggak? Satu, dia mampu mempertahankan cintanya selamanya. Tidak semua manusia punya ini. Dua, anaknya udah susah, masih ngurus emaknya. Hebat ya. Emang saya mau ketemu Bapak. Ini uangnya pegang dulu, hitung. Perkiraan saya ini ada 50 juta ini. Nah, ya. Uangnya. Nanti sama Bu Walinya pegang uangnya, jangan dulu dibawa pulang. Saya nih Bu, saya mau ngarahin Ibu. Jadi uang itu nanti kalau dibawa pulang nanti habis. Caranya bagaimana? Nanti sama Pak Wali Kota uangnya mau dijadiin rumah. Ya, Ibu ke rumah nggak usah bawa pulang uang. Nanti Ibu dalam waktu 3 hari uangnya berubah jadi rumah pribadi atas nama Ibu. Ya.
sikap pinterang ciduk metu jajampean ajuk lempah dilakonan lebah ngantar dan kahebat nungtul lakut ning kabelang panas aja ranti berang ngakuru kapoe tepi. Bapak Ibu semuanya, bahwa memimpin itu kekuatan terbesar itu menggunakan hati. Maka acara yang megah ini, kemegahan ini disempurnakan dengan minimal malam hari ini ada satu keluarga yang dulu ngontrak dengan 700.000, janda dua-duanya, malam hari ini punya rumah. Dan ke depan bukan seperti ini caranya. Ke depan adalah kebijakan pemerintah memperbanyak bangunan rumah untuk rakyat miskin. Tetapi saya juga punya pesan bahwa kemiskinan kadang itu adalah mental, kadang. Caranya bagaimana? Orang-orang yang merasa susah, orang-orang yang pendapatannya rendah, jangan pernah merasa miskin agar kita menjadi orang kaya. Jangan pengen diberi agar kita bisa memberi. Kenapa? Pikiran yang selalu pengen diberi itu sebenarnya kita minta kepada Tuhan untuk jadi peminta-minta. Tapi rubah bahwa kita ingin memberi, bukan ingin diberi. Terima kasih pada semuanya. Selamat hari jadi Kota Depok. Semoga seluruh rakyatnya hidup bahagia di bawah pemimpin yang bijaksana. Terima kasih Pak Wali, Bu Wali, Pak Dandim, Bu Dandim, Pak Kapolres, jajaran DPRD Sufot. Ini adalah saweran terbesar sepanjang saya keliling. Ya, ya Bu, untuk bekal Ibu pulang sudah saya bekelin. Uang besar, Ibu nanti terima kunci rumahnya dan sertifikatnya atas nama Ibu.